Yuk berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih buat pagi ini. Kami mau Tuhan, sebelum memulai segala sesuatu, hanya firman-Mu yang akan menuntun setiap kehidupan kami. Kami percaya bahwa kekuatan Tuhan itu selalu menyertai setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biarlah kalau hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman ini, urapi bibir lidah hamba-Mu, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata amin. Ya, shalom. Shalom semuanya, saya akan berkhotbah tentang hari ini, judulnya ya, nikmati waktu hidup yang makin singkat ya. Siapa yang tidak menyadari bahwa waktu hidup saudara itu makin singkat? Kita percaya bahwa hari ini nggak perlu takut. Makanya kalau Tuhan berkata ya nikmati, jalani, itu berarti dia tahu bahwa dia sudah sediakan solusi. Bahkan ketika saya membaca ayat di Roma 8 ayat 31, jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Artinya apa? Apapun masalah saudara yang lagi ada menyertai saudara ya, mungkin hari ini utang ada di pihak saudara ya, rasanya kok beban hutang hari ini ada, beban rumah tangga ya, kelihatannya itu aja yang berpihak kepada saudara. Tapi senyatanya kita percaya bahwa ketika Tuhan juga di pihak saudara, maka siapa yang akan melawan kita? Artinya tidak ada kekuatan masalah yang bisa melawan hidup saudara dan saya. Makanya kenapa kita perlu menikmati bagaimana dengan bertahan dan semangat. Kenapa saya sering berkata semangat, semangat, semangat? Karena firman Tuhan berkata semangat, orang yang semangat itu dapat menanggung penderitaannya sampai akhir. Nah kita hari ini Tuhan bilang gini, sudah bertahan aja, semangat aja. Nanti akhirnya kamu pasti sanggup menanggung segala perkara karena aku di pihakmu, kamu pasti menang. Kalau kamu bertahan, kata kuncinya firman Tuhan, kamu akan memperoleh hidup dan selamat. Lukas berapa itu kalau nggak salah, Lukas 21 atau berapa. Orang yang bertahan pasti bisa memperoleh hidup. Orang bertahan itu pasti selamat. Tapi kita bertahannya jangan dengan stres. Jangan terus melihat masalah yang ada di pihak saudara. Jangan terus lihat hutang yang ada di pihak saudara. Pelakor, wanita tobat, penyakit-penyakit, enggak. Tapi yang senyatanya firman Tuhan berkata, Allah di pihak saudara, siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada kekuatan masalah yang bisa melawan kekuatan Tuhan. Nah, kalau kita ada di Tuhan di pihak kita, maka kita juga harus ada di pihaknya Tuhan. Seringkali tuh kita cuman berharap Tuhan di pihak kita, tapi kita nggak di pihaknya Tuhan. Justru kita seringkali ada di pihaknya iblis. Kok bisa Bu Eli? Iya, karena tiap kali Tuhan berkata, nak semangat, jangan takut, jangan khawatir. Takut khawatir itu bukan dari aku. Lah kalau kita hari ini hidup takut khawatir, berarti kita ini ada di pihaknya iblis. Lah kalau kita hari ini percaya, maka kita ada di pihaknya Tuhan. Amin saudara. Seringkali juga Tuhan bilang gini, nah ampuni, kasihi, jangan sakit hati. Tapi kita hidupnya melawan. Kita bukannya hidup dalam pengampunan, mengasihi, tapi tiap hari hidup dalam sakit hati. Akibatnya apa? Kita ini meminta Tuhan di pihak kita, tapi kita nggak di pihaknya Tuhan. Kita ada di pihaknya iblis. Nah, itu yang membuat kita hari-hari ini menikmati waktu hidup yang makin singkat.
saudara tidak bisa hidup itu dengan maksimal sesuai dengan apa yang Tuhan mau, saudara nggak akan melihat jalannya. Itu sebabnya yang saya akan bahas hari ini. Yuk, kita ini perlu satu kata, Bu Eli, nikmati sisa waktu hidup yang makin singkat itu dengan bertahan dan semangat. Dengan yang bagaimana, Bu Eli? Kita baca dulu yuk. Hari ini yuk, bertahan, semangat, katakan bertahan dengan semangat, bukan bertahan dengan depresi atau susah. Kenapa kita perlu bertahan dengan semangat? Karena Tuhan di pihak kita. Siapa yang akan melawan kita, itu sudah kata kunci. Jadi tidak ada alasan orang hari ini aku mau menyerah, aku putus asa. Nggak ada, saudara. Kalau Tuhan di pihak saudara, siapa yang bisa melawan saudara dan saya? Yuk kita lihat ya, Mazmur 3 ayat 6 dan 7 ya. Mazmur 3 ayat 6 dan 7, bertahan dan semangat. Nanti ada bagian saudara, nanti ada bagiannya Tuhan. Yang pertama, yuk kita lihat. Aku ya, kita sama-sama shalom semuanya. Aku membaringkan diri lalu tidur. Lihat ya. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Lihat itu ya. Kita percaya bahwa hari ini yang kita tahu, lihat ya ayat 3, ayat 6-nya. Hari ini Tuhan itu mau kita itu harus semangat, harus bertahannya dengan hari ini rileks aja. Yang pertama lihat ya, bagaimana Daud berkata, aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Nah ayat 7-nya, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Hari ini kita diperhadapkan dengan masa yang sukar tersukar, artinya puluhan ribu musuh. Mungkin beban hutang yang begitu berat, dulu beban hutangnya ringan, sekarang makin berat, puluhan ribu siap mengepung saudara. Orang dikepung itu gimana? Mau maju nggak bisa, mau mundur nggak bisa, mau ke kanan nggak bisa, mau ke kiri nggak bisa. Tapi apa yang Daud lakukan hari ini? Dia berkata, aku tidak takut. Kalau dia tidak takut, berarti dia tahu siapa yang berpihak kepadanya. Nah, yang dilakukan Daud ini, makanya kenapa tema saya beri menikmati rileks aja. Daud itu melakukan hal yang tidak sulit. Aku membaringkan diri, bobok, bangun, sebab dia tahu Tuhan itu penopang dia. Tuhan itu ada di pihaknya, pasti nopang dia. Walaupun di depan itu puluhan ribu musuh siap mengepung dia. Kayaknya nggak ada jalan keluar, semua dikepung masalah, kanan nggak bisa. Sehingga hari-hari ini saudara berbeda dengan Daud. Ada banyak orang takut, tidak bisa bobok, tidak bisa membaringkan diri rileks ya. Terus bangun punya pengharapan, itu banyak orang perlu obat tidur. Kenapa? Karena dia tidak tahu bahwa ada Tuhan yang besar yang berpihak kepadanya, yang jadi penopang. Itu sebabnya hari ini bagian saudara rileks, nikmati. Kalau saya baca firman ini, Tuhan itu kayak beri tip gini, nak, jalani kesusahan sehari, cukup sehari. Bagaimana tipnya? Yang pertama, kita baring aja ya. Baring dalam arti kalau malam itu perlu kekuatan. Saudara, kalau malam kita perlu membaringkan diri itu dengan pikiran yang benar-benar sudah rest, gak mikiri masalah. Kalau saudara mikiri masalah, saudara memikirkan pergumulan hidup, maka kita gak akan bisa berbaringnya dengan tenang. Makanya firman Tuhan ngajarin kita tip menikmati itu simple. Yang pertama, baring tidak takut.
Waktu saudara baring, saudara percaya Tuhan. Yang kedua, bobok. Kenapa kita bisa bobok tidur? Karena kita sudah berserah kepada Tuhan. Ya Tuhan, memang musuh yang mengepung aku, yang siap ada di depan besok yang aku hadapi, bukan hal yang mudah. Aku lagi menghadapi keadaan yang mengepung aku, itu sudah begitu rasanya aku sudah tidak mampu. Bayangin, Daud berkata, seolah-olah sudah puluhan ribu orang. Saudara bisa bayangin kekuatan saudara menghadapi puluhan ribu. Kira-kira saudara bisa enggak hari ini berbaring, bobok, bangun dengan tenang, punya pengharapan? Nggak bisa. Karena kita nggak ngerti bagaimana cara Tuhan bekerja nantinya secara luar biasa. Tapi Daud mengerti bahwa dia tidak takut karena Tuhan, bukan karena dia hebat. Dia tidak takut menghadapi puluhan ribu yang mengepung, itu karena dia tahu dia punya Tuhan yang berpihak padanya, yang nopang. Hari ini yuk relax. Kalau jalani kesusahan sehari, pakai tip ini, saudara akan melewati hari demi hari tanpa saudara hari ini stres, depresi. Tiap malam pakai tip ini. Kalau mau tidur, ingat, waktunya kita berdoa kan. Waktu kalau mau tidur, saudara selalu apa? Kalau saya waktunya mau tidur, saya selalu belajar untuk mengucap syukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu ya di dalam hidupku. Ku bersyukur. Itu yang saya ucapkan. Saya ndak bilang, Tuhan masalahku besok gimana, aku bayar hutang gimana, tokoku gimana, suamiku gimana, istriku gimana, enggak. Tapi aku belajar, dan saya belajar untuk bersyukur sama Tuhan. Ini yang perlu saudara lakukan. Berbaring dengan apa? Dengan tidak takut. Yang kedua, bobok dengan apa? Berserah penuh. Karena kita tahu Tuhan pasti topang hutangmu, Tuhan pasti topang rumah tanggamu, Tuhan topang ekonomimu, Tuhan topang kesehatanmu, Tuhan topang setiap pergumulan hidupmu yang berat. Makanya saudara bobok, berserah, bangunnya besok hari punya pengharapan. Gampang enggak saudara? Yuk lakukan tips seperti Daud. Kita akan dipersiapkan Tuhan jadi Daud-Daud di akhir zaman. Miliki mental seperti seorang Raja Daud. Saya waktu baca ayat ini, Tuhan ingatkan, jalani aja sehari lepas sehari seperti ini. Nikmati sisa waktu hidup yang semakin singkat, supaya kamu tahu porsi mana yang paling penting dan mana yang kurang penting. Abaikan. Masalah itu tidak penting, tidak ada nilainya sama sekali. Jauh lebih penting mikirin kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan. Kalau mikiri masalah, saudara cuma mikiri kerajaanmu yang hancur, kerajaan rumah tanggamu, kerajaan bisnismu yang lagi goncang. Senyatanya ini digoncang supaya saudara mulai bangun kerajaan Allah. Dulu kerajaan bisnismu hebat. Orang gini, dulu kerajaan rumah tangga Bu Eli, Romeo and Juliet. Tapi hidup saya nggak pernah bangun kerajaan Allah dan kebenarannya. Makanya kerajaan rumah tangga saya dirobohkan. Harapan Tuhan, saya mulai bangun kerajaan Allah saya. Kerajaan Allah saya dibangun, dan semuanya akan ditambah-tambahkan, bukan dikurangkan. Itu sebabnya yuk 3 tip ini yang akan menyertai saudara. Kesusahan sehari cukup 1 hari. Jadi kejalani sehari dengan apa? Itu tadi Daud berkata, berbaring, relax, nggak usah takut sudah. Besok urusan besok bersama Tuhan. Yang pasti Tuhan di pihakku. Siapa yang bisa melawan saudara dan saya? Jadi tidak usah takut berbaring. Setelah itu berdoa, bobok, berserah penuh. Setelah bangun, lihat puluhan ribu yang siap mengepung,
enggak takut, tetap punya pengharapan. Hari ini enggak melihat, besok selalu ada Tuhan yang menopang, sehingga saudara miliki mental seperti Daud. Lihat ya ayat berikutnya. Jadi jadikan Tuhan itu sebagai penopang dan perisai dalam hidup saudara hari-hari ini. Jangan menjadikan masalah itu sebagai Tuhan saudara, tapi jadikan Tuhan sebagai Tuhan penopang dan perisai. Lihat ya, Mazmur 3. Saya nggak bahas di luar Mazmur. Tuhan itu dahsyat. Kemarin saya siapin ayat ini, saya bilang Tuhan besok, saya hampir lupa kalau hari ini ada live saudara ya, karena sibuk ya. Kemarin saya juga diajak untuk nemeni anak saya, ada acara, mam ayo mam ikut ya, saya bilang gitu ya. Makanya kemarin minta maaf saya nggak bisa join di Zoom malam ya. Mazmur 3 ayat 2-4. Waktu saya hampir lupa live, Tuhan ingatkan saya, besok live. Aduh belum siap Tuhan, temanya apa? Tuhan bilang baca Mazmur 3. Waktu saya buka Mazmur 3, saya mulai renungkan. Oh iya keren. Habis gitu baru siapin judulnya. Aduh judulnya apa ya Tuhan? Tiba-tiba Tuhan kasih, yuk ajar anak-anakku untuk mulai rileks. Ini waktunya bukan untuk tegang. Makin depresi kekuatanmu makin habis. Siapa yang paling bersorak-sorak kalau kekuatan saudara habis? Iblis selalu bersenang kalau kekuatanmu habis, maka diganti dengan intimidasinya, saudara akan makin lemah. Imanmu ndak jalan, doamu ndak jalan ya, yang responmu juga ndak jalan. Itu satu hal di mana iblis adalah oknum yang paling diuntungkan. Makanya hari ini dengan rileks, kenapa? Tuhan bilang gini, waktu engkau rileks, maka aku akan membangun kekuatanmu itu seperti Raja Wali. Tapi kalau engkau tidak rileks, tidak bisa. Orang berjalan maju dengan cucuran air mata itu nguras tenaga kalau tidak rileks. Tapi waktu engkau rileks, walaupun ada cucuran air mata, musuh yang mengepung, waktu engkau rileks, bangun segar, punya pengharapan, maka engkau punya kekuatan, makin lama berjalan itu makin kuat. Seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi di atas badai. Tuhan mau kita ini terbang tingginya di atas badai, harus terbangnya tinggi, bukan di bawah badai. Jadi kita mau hari ini rileks dengan apa? 3 hal tadi. Yuk baringkan diri. Ingat ya, jalani kesusahan sehari cukup sehari dengan tip ini. Tuhan, aku mau membaringkan diri. Aku tahu Tuhan sebagai penopang perisai ada di pihakku. Aku mau semangat. Aku tidak takut. Setelah itu boboknya dengan apa? Tuhan, aku sudah serahkan keuanganku, masa depanku, keluargaku, kesehatanku, semua di dalam nama Tuhan Yesus. Boboklah dengan nyenyak. Setelah itu bangun, walaupun iblis lempar musuh, lempar, lihat ini musuhmu kuat loh ya, musuhmu, engkau tetap punya pengharapan. Besok pasti ada pengharapan. Besok selalu jauh lebih baik bersama Tuhan. Itu yang harus kita tanamkan. Nah, lihat ya, Mazmur 3 ayat 2-4 kita baca. Kita belajar sama-sama ya saudara. Ya Tuhan, nah ini, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Mungkin hari ini saudara juga ngomong, Tuhan, banyak loh Tuhan hutangku, banyak loh Tuhan kerugianku, banyak Tuhan yang namanya kekuatan wanita tobat itu menyerang aku. Sama. Ayat 3, lihat ya. Banyak orang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Mungkin hari-hari ini kita juga mengalami keadaan kita berkata gini, Tuhan, orang itu sudah bilang sulit, sukar, aduh ngandalin Tuhan mana bisa kamu. Sudahlah, keadaan hidupmu memang terpuruk. Tapi lihat apa yang dikatakan Daud ayat keempatnya. Tetapi engkau Tuhan adalah perisai. Itu tadi, jadikan Tuhan. Kalau kita mau rileks, Tuhan di pihak saudara itu Tuhan yang penopang dan perisai. Tetapi engkau Tuhan, ayat 4-nya, Mazmur 3 ayat 4.
Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Nah, di tengah keadaan hidupmu yang banyak-banyak itu, banyak hutang, banyak tantangan, ya, banyak masalah, ya, banyak orang yang menyerang saudara. Hari ini jangan punya mental seperti yang iblis katakan. Iblis lempar, mana mungkin sih bisa keluar. Itu Daud ngalami. Banyak orang berkata, banyak suara yang saudara dengar, suamimu seperti ini kan, sulit. Nanti dengar lagi, sekarang ini tambah susah, mana mungkin kalau kamu tidak hidup jujur terus bisa keluar. Tidak mungkin, sudah percaya, kamu harus gunakan jasa ini. Tapi buat Daud, dia hanya berkata, hanya Engkau. Maukah kita hari ini berkata ketika iblis melempar banyak intimidasi, kita harus berkata seperti Daud, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai dan penopang yang melindungi aku dari jerat hutang, jerat pelakor, ya, jerat wanita tobat, jerat suami yang ditinggal istri yang selingkuh. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Orang kalau diangkat tuh gimana sih posisinya? Ya pasti keadaan hidupmu baik-baik saja. Kemuliaan tuh gimana? Kemuliaan itu sesuatu yang buruk selalu ditutup dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Itu artinya kemuliaan. Tapi bukan kuat gagah saudara. 3 hal ini yang akan menjadi pembekalan saudara dengan Tuhan sebagai penopang perisai ada di pihak saudara. Hari ini rileks, bertahan dengan semangat. Semangat hidupmu rileks, 3B tadi, ya. Berbaring, bobok, bangun. Sehari lepas sehari. Tidak perlu terlalu banyak beban hari esok dimasukin sini semua. Karena tiap hari kita berjalan dengan kasih setia Tuhan, bukan dengan bencana loh saudara. Setiap pagi kita dibuka mata, yang kita dapat tiap hari itu bukan malapetaka. Walaupun musuhmu puluhan ribu, ngepung sudah, saudara tidak bisa berjalan. Orang kalau dikepung itu sudah tidak bisa ngapa-ngapain. It's okay, tenang aja. Karena kasih setia Tuhan itu menyertai saudara, bukan bencana. Itu sebabnya kita diajar Tuhan bangun. Hari ini kalau sudah bangun, jangan lagi bangun, semangat, punya pengharapan bersama Tuhan. Semangat, aku jalani 1 hari, besok ada pengharapan. Hari ini jalani dengan kasih setia. Nanti malam lagi berbaring, Tuhan aku ndak takut. Berdoa dengan tidur, bobok dengan berserah. Bangun lagi dengan semangat, punya pengharapan. Itu yang akan kita lakukan tiap hari. Percayalah 3 hal. Tuhan perlindunganku, ya, Tuhan kemuliaanku, dan Tuhan akan mengangkat kepala saudara, akan digenapi. Tenang aja, tiap buka mata saudara selalu berkata, aku hari ini pasti dapat perlindungan Tuhan. Aku pasti melihat kemuliaan Tuhan. Aku pasti berjalan setiap hari, Tuhan akan mengangkat kepalaku, tidak akan pernah mempermalukan. Amin. Yuk lihat satu persatu. Ya, saya nggak bahas di luar Mazmur 3 loh saudara. Tuhan tuh hebat ya. Saya belajar untuk ngerenungin gini. Oh ternyata Tuhan kasih saya satu pembahasan yang selesai juga ya. Padahal saya bilang gini, aduh Tuhan belum siap, saya sibuk lagi. Tapi Tuhan tuh luar biasa. Makanya hari ini yuk, kita ini punya Tuhan yang luar biasa. Saat kepepet, jangan cari pertolongan lain, tetapi Engkau ya Tuhan. Saya kemarin benar-benar belum siapin firman loh saudara, hampir lupa. Tapi waktu saya kepepet, saya tidak tabrak-tabrak sana, tabrak sini. Saya cuma bilang gini, Tuhan, saya hampir lupa besok ada live. Saya benar-benar hari ini harus siap, kepepet karena besok harus khotbah. Tolong saya ya Tuhan. Dahsyat gak Tuhan? Kasih cuman 1 Mazmur 3 aja bisa 1 jam live ini loh saudara. Kalau itu bukan hikmat remanya Tuhan, tidak mungkin.
mungkin. Makanya Tuhan itu penopang perisai. 3 hal, yuk kita lihat. Perlindungan, Mazmur 3 ayat 8. Hari ini kalau kita dilindungi Tuhan, ini loh, lihat apa yang dikatakan Daud, yang diyakini Daud. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku, ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Itu sebabnya hari ini kenapa kita perlu relax, kita perlu enjoy, nikmati aja, bukan karena saudara hebat, tapi Tuhan yang hebat. Waktu saudara berkata Tuhan perlindunganku, maka Daud berkata Tuhan bangkit. Tangkep ya saudara. Jadi kalau kita nggak bisa rileks, nggak bisa berbaring, nggak bisa bobok, nggak bisa bangun dengan punya pengharapan, maka Tuhan itu sulit untuk bangkit. Tapi waktu saudara diam, saudara tenang, saudara tetap nikmati semua ini, maka Tuhan yang bangkit. Kalau Tuhan bangkit, Daud berkata, bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Tuhan. Artinya yang pertama, Tuhan pasti bangkit untuk menolong saudara. Tuhan pasti bangkit untuk memukul semua rahang musuhmu. Semua musuhmu akan Tuhan kalahkan. Yang ketiga, Tuhan bangkit mematahkan gigi orang fasik. Musuh-musuhmu pasti dipermalukan. Hari ini yuk tetap semangat, tetap nikmati. Kalau kita bisa semangat, Tuhan bangkit. Tapi kalau kita ngadepi masalah ya nasib, ya Tuhan tidak bangkit. Ya sudah, berjalan dengan nasibmu aja. Makanya kita nggak boleh anak Tuhan bilang nasib, ya nasib. Enggak. Kita harus semangat. Nah, saya bisa artikan. Makanya kalau orang kasih komen, saya bilang ini semangat. Karena saya tahu ketika kita semangat, Tuhan bangkit. Kalau kita putus asa, Tuhan diam. Lah kita harus bangun semangat. Jadi kalau kita dilempar fakta sama iblis, dengar apa kata orang yang berkata susah ikut Tuhan, tidak mungkin masalahmu selesai. Katakan semangat. Waktu perkataan semangat, maka Tuhan bangkit. 3 hal Tuhan pasti bangkit menolong saudara. Tuhan akan bangkit memukul semua musuh. Dan Tuhan bangkit mematahkan gigi orang fasik. Dipermalukan. Orang kalau tidak punya gigi itu ompong. Gigi ompong itu jelas dipermalukan. Makanya kita hari ini semangat. Waktu kita dilempar sesuatu, semangat. Ingat ya, kata semangat Tuhan bangkit. Kata semangat Tuhan bangkit. Jadi tiap malam tidak ada orang yang perlu obat depresi. Saya mengucap syukur beberapa WhatsApp masuk banyak. Orang mulai berkata, Bu Eli ya, ada yang dari Sulawesi, luar negeri. Itu bilang gini, Bu saya ini penderita obat depresi, obat tidur bertahun-tahun. Sejak saya mendengar khotbah Ibu Eli tiap malam sebelum tidur, saya bebas dari obat depresi dan obat tidur. Dalam hati saya, terima kasih Tuhan, saya sebagai obat tidurnya orang stres, orang depresi. It's okay. Saya berkata thank you Tuhan. Kalau ini yang Tuhan kasih saya kepercayaan buat membangkitkan semangat setiap kita, maka kita akan melihat kemenangan ya. Jadi 3 hal ya saudara, hari ini yuk semangat. Saudara punya Tuhan penopang perisai yang akan hari ini bangkit untuk menolong saudara, memukul semua musuh dan bangkit mematahkan gigi, mempermalukan musuh-musuhmu. Tenang aja, tenang. Pertolongan Tuhan sedang on the way. Bukan bencana yang on the way, tapi yang dalam perjalanan itu pertolongan. Musuhmu kalah, gigi musuhmu akan dipatahkan. Itu on the way. Tenang saudara. Walaupun hari ini engkau diejek musuhmu, dibilang he kamu kalah, siapa kamu, it's okay. It's okay. Mereka tidak tahu pembelaan Tuhan yang hidup. Tenang aja ya. Pokoknya dikatain dikatain jelek sama musuh, semangat. Dihina musuh, semangat. Hutang-hutangmu hari ini tokomu sepi, engkau lihat hutangmu makin besar, semangat.
yang bisa menolong saudara keluar dari kesulitan yang terbesar hanya Tuhan. Amin. Yuk yang kedua, kemuliaan. Kita buka Mazmur 3 ayat 5. Mazmur 3 ayat 5. Nah ini, dengan nyaring, nah ini, aku berseru kepada Tuhan. Nah ini, kalau sudah mau bobok, saudara kan berdoa, tapi firman Tuhan berkata nyaring. Seringkali doa kita itu tidak nyaring. Isinya apa kalau mau tidur? Doa bukannya ngucap syukur, doanya cuman isinya keluh kesah. Sulit loh Tuhan, ya apa toh Tuhan, kamu kok tidak tolong aku Tuhan. Duh Tuhan, katanya Tuhan di pihakku, mana kok tidak berpihak-pihak. Tidak boleh seperti itu. Doa yang nyaring, makanya tadi saya sudah ajarin, yuk kalau mau tidur sudahlah, sudah cuman nyanyi aja terima kasih, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur atas kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, kau ku sembah, selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Ini sampai loh ke hadirat Tuhan. Kira-kira surga itu dengar saudara nyuaring enggak suaranya? Nyaring. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Aku sudah tidak takut lagi. Aku mau bubuk. Aku sudah berserah total. Dan aku bangun dengan kekuatan-Mu, dengan kasih setiamu. Aku punya pengharapan. Itu yang kita lakukan. Yuk baca. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Nah ini. Jadi kalau kita ini suaranya terus bersungut-sungut, kita ini sulit lihat jalannya Tuhan. Tapi lihat waktu Daud dengan nyaring berseru, dan Tuhan menjawab aku dari gunungnya yang kudus, kudus. Makanya sebelum tidur itu pemberesan dulu juga. Hatimu dibereskan. Tuhan, aku tadi habis marah, ampuni ya Tuhan. Setelah bersyukur, pemberesan. Percayalah Tuhan akan menjawab. Jadi kalau Tuhan jawab itu apa saudara? Percayalah, saya singkat. Yang pertama, kalau Tuhan itu menjawab dari gunungnya yang kudus, karena kita sudah memberikan ucapan syukur, kita sudah bersih-bersih hati, setelah itu kita boboknya dengan berserah. Yang pertama, berserahnya percayalah. Yang pertama, kehancuranmu pasti jadi pemulihan yang indah, Pengkhotbah 3 ayat 11. Yang kedua, kegagalanmu pasti menjadi keberhasilan, itu kemuliaan. Yang ketiga, kelemahan akan jadi kekuatan. Kalau segala sesuatu ditutup dengan kemuliaan, percayalah, apa yang hari ini hancur, Pengkhotbah 3 ayat 11, dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Apa yang hari ini gagal, malam ini gagal, tapi waktu kita berdoa, bersyukur, percayalah, kenapa kita berserah? Karena kita tahu kegagalan ini tidak selamanya, tapi akan dirubah menjadi keberhasilan. Yosua, kitab Yosua. Dan kelemahanmu akan jadi kekuatan, karena arahnya itu jadi kepala bukan ekor. Ulangan 31 kalau nggak salah ya. Jadi hari ini kalau kita sudah bersyukur, kita bobok aja dengan berserah. Percayalah Tuhan ambil alih semua kehancuran, kegagalan, kelemahan saudara. Yang hancur akan ditutup dengan kemuliaannya, yaitu kehancuranmu akan ditutup dengan segala sesuatu menjadi indah. Kegagalanmu akan ditutup dengan keberhasilan. Kelemahanmu akan jadi kekuatan. Arahnya jadi kepala dan naik. Itu selalu dalam perlindungan Tuhan, itu kemuliaan. Tidak ada penderitaan yang tidak ditutup dengan kemuliaan. Makanya Roma 8 ayat 18, penderitaan yang kau alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan. Jadi hancurmu nanti lihat indahnya luar biasa. Hancurnya rumah tanggamu akan lihat indahnya luar biasa. Gagalmu akan lihat keberhasilan yang luar biasa. Kelemahanmu akan lihat kekuatan yang luar biasa. Nah, itu yang saya alami.
Tidak ada aib dalam rumah tangga saya hari ini yang ditutup dengan hal yang memalukan. Karena semuanya ditutup dengan yang indah, berhasil, dan kekuatan. Amin. Yang terakhir ya. Yuk, yang terakhir, bagaimana Tuhan mengangkat kepala saudara. Mazmur 3 ayat 9. Nah ini luar biasa. Kalau kita mengerti firman hari ini yang membekali kita untuk selamat. Mazmur 3 ayat 9. Dari Tuhan datang apa saudara? Pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Makanya kenapa Tuhan bilang gini, nak, lihat aja ya, nanti kamu pasti aku angkat. Nggak mungkin hidupmu itu ada di bawah terus. Kenapa? Karena Daud berkata, dari Tuhan datang pertolonganku, pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Artinya apa? Hari ini kita ini jangan mengandalkan kekuatan kita, khususnya ya kita merasa bahwa Google itu jawaban hidup kita. Dikit-dikit ya itu tidak salah, itu namanya tetap menambah pengetahuan, tapi bukan satu-satunya. Kalau kita sudah terdesak ya, mungkin jawaban dari Google dari manapun tidak ada. Kita tahu seperti Daud berkata, yang datang itu pertolonganmu bukan dari manusia, bukan dari hebatnya tokomu harus rame dulu, bukan hebatnya suamimu hari ini ya. Hari ini bagaimana rumah tanggamu hancur, engkau melihat keadaan pasangan hidupmu yang berubah sehingga engkau putus asa. Tapi siapa yang akan bisa menolong engkau keluar dari jerat hutang, dari jerat wanita lain, pasangan pria lain yang mengganggu rumah tangga saudara adalah datangnya dari Tuhan. Jadi saya simpulkan 3 hal. Yuk, hari ini Google itu pasti kalah kok dengan Tuhan ya. Mbah Google itu kalah jauh. Kalau kita hari ini percaya sama Tuhan, maka yang pertama yang saya simpulkan bahwa Tuhan pasti sumber kehidupan. Itu sebabnya kalau pertolongannya dari sumber kehidupan, ya tenang, dia sumber kok. Sampai nyawa aja dia tahu kapan visanya habis, kapan visa hidupmu masih dilanjutkan. Yang pertama, Tuhan sumber kehidupan. Yang kedua, Tuhan sumber solusi jawaban masalah. Jadi tenang aja. Kalau dia berkata aku ini pertolonganmu, berarti dia menunjukkan aku ini sumber kehidupanmu, aku ini sumber solusi dari setiap masalahmu, dan yang ketiga aku ini sumber berkatmu. Jadi tidak ada anak Tuhan yang hari ini hidupnya akan di bawah. Kalau dia berjalan dengan sumber yang menolong saudara, sumber yang memberkati saudara, kita pasti angkat. Nggak mungkin ada di bawah. Orang dunia lagi ngalami depresi hari ini karena dia nggak punya sumber yang bisa memberi pertolongan dan sumber berkat. Tapi buat saudara hari ini, yuk, sumber kehidupan sudah punya, sumber solusi masalah dia sudah pegang, bahkan sumber berkat dia juga sudah pegang. Lah kita ini nggak perlu takut lagi. Makanya hari ini yuk, kalau kita semangat, kita rileks, Tuhan bangkit. Itu jadi rema. Jadi Bu Eli harus apa? Harus 3B. Harus berbaring, bisa bobok dengan nyenyak, bisa bangun dengan tetap punya pengharapan dan semangat. Sehari lepas sehari praktek. Waktu kita bisa praktek 3B, maka Tuhan akan bangkit. Yaitu apa? Tuhan perlindungan saudara, Tuhan kemuliaan saudara, dan yang terakhir Tuhan akan mengangkat saudara dan saya. Itu sebabnya hari ini yuk tenang aja. Tuhan berkata, nah aku itu pasti bangkit kok. Nggak mungkin nggak. Musuh-musuhmu hancur sudah. Yang namanya musuh aku akan patahkan. Bahkan aku pasti akan bangkit menolong hidupmu. Kemuliaannya tenang, tidak selamanya engkau ada di bawah. Tenang aja, kalau berjalan sama Tuhan itu pasti ditutup dengan kemuliaan. Jangan takut yang gagal-gagal, ditutupnya nanti dengan keberhasilan. Itu kemuliaan Tuhan. Kalau kita hari ini cuma lihat gagalnya, kita tidak bisa move on, maka kita hidup dalam kegagalan terus. Tapi waktu kita berkata, aku tidak takut, aku punya Tuhan,
percayalah, kegagalanmu ditutup dengan keberhasilan, kelemahanmu ditutup dengan kekuatan, dan hari ini kehancuranmu akan ditutup dengan segala sesuatu akan dibuat indah. Itu yang akan Tuhan lakukan. Makanya semangat ya. Hari ini ya percayalah, dia sebagai sumber, bukan Google saudara ya. Google itu masih kalah, tapi yang datang nanti adalah pertolongan dari Tuhan dan berkatnya dari Tuhan. Sumber kehidupan, sumber berkat, sumber solusi itu sudah menyertai saudara dan saya. Makanya jika Tuhan sumber di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Tidak ada. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 68 ayat 2 yang berkata, Allah bangkit maka berseraklah musuh-musuhnya. Izinkan Tuhan yang bangkit, saudara yang rileks. Jangan saudara yang bangkit Tuhannya disuruh diem. Tangkap loh saudara. Kalau kita ngerti firman, yuk, yang bangkit itu Tuhan. Mazmur 68 ayat 2. Allah bangkit maka terseraklah musuh saudara. Kenapa Allah nggak bangkit? Karena saudara yang bangkit terus. Tuhan nggak bisa berbaring, nggak bisa bobok, nggak bisa bangun punya semangat. Akibatnya saudara yang bangkit terus dengan kekuatanmu lama-lama habis. Nanti kalau sudah habis, penyakit kanker datang, penyakit datang ya, obat stres ngikuti, jalan pintas ngikuti, ke paranormal ngikuti. Itu sebabnya Tuhannya tidak akan bangkit. Lah saudara bangkit terus. Makanya hari ini yuk nikmati sisa waktu hidup kita yang semakin singkat saudara. Kalau kita hari ini nyadar waktu kedatangan Tuhan itu sudah semakin sangat singkat. Saya ngomong sama teman saya kemarin, saya bilang gini, dia tanya sama saya, apa yang mendasari hidupmu hari ini punya semangat ya. Dia lihat saya kaget saudara. Dia lihat setiap hari walaupun saya diajak dia pergi, jam tertentu saya harus kabur karena saya harus Zoom, saya harus live ya, khotbah di tempat lain. Semalam saya juga khotbah ya, kemarin saya juga khotbah di tempat lain. Jadi dia bilang gini, apa yang membuat engkau hidup seperti ini? Aku ini tahu loh, kamu itu orangnya seperti apa dulunya. Kamu ini orangnya easy going ya, kamu tidak mau banyak mikir tentang hal-hal orang, kepentingan orang, yang penting kamu hidupmu. Tapi aku lihat hidupmu sekarang bukan kepentinganmu sendiri Eli, tapi rasanya hidupmu buat banyak orang. Saya cuman berkata gini, ini waktu sudah semakin singkat. Nah, kapan saya bisa balas kebaikan Tuhan kalau bukan di dunia ini? Kalau mati tidak perlu balas lagi kebaikan Tuhan, karena semua di surga sudah tersedia, yang enak, yang nyaman, semuanya sudah ada. Lah kapan? Masa kalau waktu mati saya bilang gini, aduh Tuhan, lihat karyamu ini luar biasa, aku pengen balas kebaikanmu. Ya sudah, tidak bisa. Penyesalan pun gak bisa lah. Sebelum hari-hari ini hidup saya berakhir, saya ini ingin balas kebaikan Tuhan. Saya ingin jadi berkat, kepingin setiap orang itu kuat supaya mereka tetap semangat bertahan sampai akhir. Akhirnya akan memperoleh hidup dan mereka akan selamat. Itu yang jadi tujuan hidup saya. Dan ketika saya bercerita itu, dia berkata, wow, luar biasa. Saya cuma berkata bahwa Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya ya. Yuk semangat semuanya, happy weekend. Hari ini nggak ada orang yang minum obat depresi ya. Yang minum obat depresi, stres, yuk mulai pakai tip ini. Bukan berarti tip ini tipnya orang stres. Salah saudara. Ini tip yang paling jitu. Kalau orang tanya, loh kok bisa, kasih ayat ini. Waktu kita relax, kita enjoy bersama Tuhan, Tuhan itu bangkit. Tadi Mazmur 3, jangan anggap remeh. Tuhan bangkit, Tuhan perlindungan kita, Tuhan kemuliaan kita, Tuhan yang mengangkat. Semua bagiannya Tuhan. Lah kita bagiannya apa? Enak loh ikut Tuhan. Saya bilang gini, iya enak ya Tuhan, cuman berbaring, bobok, bangun dengan pengharapan. Waktu kita satu hari jalan dengan aktivitas, ya tetap jaga hati. Jangan sampai kalau kita sudah punya pengharapan, kita seenaknya sendiri. Enggak. Kalau kita hari ini mau hidup berjalan bersama Tuhan, hormati Tuhan.
Jangan hidup semau-maunya sendiri, karena kita tetap hidup hari-hari ini. Saya mendisiplin hidup saya, selalu saya bilang gini, Tuhan, remote hidup saya hari ini pegang, jangan iblis yang pegang. Remote hati, remote perkataan, remote pikiran, perbuatan 4P, itu pegang ya Tuhan. Dan waktu saya bisa melakukan ini, saya merasakan satu hari berjalan dengan damai sejahtera Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Happy weekend, tetap semangat. Jadikan Tuhan hari ini sebagai perlindungan, kemuliaan, dan Tuhan yang mengangkat hidupmu. Bagian saudara hari ini berbaring, bobok, bangun, rileks, nikmati hidup bersama Tuhan. Karena di setiap musim kehidupan kita, di setiap penderitaan kita, itu selalu berakhir dengan kemuliaannya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman hari ini yang begitu menguatkan kami, untuk kami bisa menikmati sisa hidup kami yang semakin singkat ini, tanpa terus berfokus dengan kerajaan harga diri kami, kerajaan bisnis kami. Tapi ketika kami fokus dengan kerajaan Allah, kami hari ini tahu ketika kami semangat, maka Tuhan bangkit. Ketika kami rileks, Tuhan pasti bangkit. Kami gak mau lagi hidup dalam ketakutan seperti seorang Daud yang berkata, aku tidak takut walaupun puluhan ribu musuh siap mengepung aku, karena Tuhan penopang dan perisaiku. Terima kasih Bapa, biarlah firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami semua bangga punya Allah yang memberikan kami tip kesusahan sehari cukup sehari, dan kami mau menjalani hidup sehari cukup sehari, karena kasih setiamu cukup untuk sehari buat hidup kami, lebih dari kehidupan kami. Terima kasih Bapak, yang sakit sembuhkan, yang alami masalah rumah tangga pulihkan, yang alami masalah keuangan diberkati, berkati bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Happy weekend, sampai ketemu Selasa.